Halo semuanya, jumpa lagi dengan Nami. Hari ini saya lagi ada di Mandalika, ngikutin acaranya Fitra and Friends yang time trial. Jadi sekarang kita lagi nyoba-nyobain mobil-mobil Mas Fitra. Sekarang saya ada di depannya Ioniq 5N dan di dalam ada mobil-mobil yang lainnya. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Oke, ada Civic, ada Caterham, ada Om Adil, ada Mbak Diva. Ada Pak Andika, halo. Ada Yaris yang mobil dan ada Yaris GRMN, ada mobil balap yang HBC, dan ada Subaru. Oke, nanti untuk spesifikasi mesin-mesin dari setiap kendaraan akan aku ngobrol juga bareng Mas Vita dan Mas Takwa yang dari bagian Garden Street Motorsport. Oke? Sekarang kita bareng Mas Takwa. Mas ganti olinya mobilnya Mas Fitra. Bukan ganti oli katanya. Oke, Mas Takwa mau nanya-nanya dong tentang mobil-mobil Mas Fitra. Ini kan semua yang handle Mas Takwa. Nah, untuk mobil yang di dyno itu apa aja? Terus mobil yang HBC Racing Team ini apakah masih ikut balapan lagi untuk tahun ini 2025? Terus Caterham itu mobil apaan sih? Oke, jadi kalau bicara mobil dulu, City Hatchback ini tahun ini kita masih ikut lagi. Ada beberapa kejuaraan, ada yang one make race, sama ada yang internasional ITCR. Itu masih ikut. Terus kalau mobilnya yang Caterham ini, mobil raw lah. Jadi mesinnya kencang, tapi semua perangkat elektroniknya ditiadakan. Oh, tapi dari dulu itu diciptakan sampai sekarang modelnya begitu aja ya? Betul, jadi patennya dipindah dulu kalau nggak salah itu Lotus, terus dibeli sama Caterham. Jadi patennya pindah, terus di rebuild lagi, diperbarui semua. Mesinnya relatif kencang untuk berat yang sangat ringan. Kemarin sempat coba juga, jadi mobilnya nggak ada traction control, digas sedikit ke kanan ke kiri, terus nggak ada ABS juga. Dan yang paling penting agak susah dibawa ke mall karena nggak ada power steering. Itu berat? Nggak ada power steering, nggak terlalu berat tapi ya effort sedikit. Matic? Full manual. Full manual. Oh jadi semua mobil di sini manual semua ya? Kecuali mobil Ioniq ya? Ioniq sama mobil Omobi. Oh, oke. Jadi ini untuk pencinta 3 pedal? 3 pedal. Nah kalau yang Civic, apa nih? Yang Civic lanjutan yang kemarin kita sempat track dia di sini waktunya tuh kalau nggak salah 150.8 apa 0.5 gitu ya. Nah ini mau mencoba, siapa tahu bisa lebih baik, mudah-mudahan cuaca mendukung. Sekarang kan belum mendukung nih. Iya sih, ada hujan ya. Ya kemudian lagi Imlek juga. Jadi kalau 5N tuh emang kenceng dari sana ya? Iya, memang karena mobil listrik yang 5N, jadi mobil listrik itu kayak kita mobil main remote radio control, versi dibesarin. Kalau kita mobil remote control begitu digas kan, dek, langsung dia dapat ke top speed dengan torsi maksimum. Yang ini juga gitu, jadi semuanya serba instan. Oh gitu. Plusnya itu, minusnya berat kalau baterainya luar biasa. Berarti nggak ada yang dibenerin dong? Nggak ada. Full standar, nggak ada. Dyno itu buat apa sih? Oke, dyno itu untuk apa? Jadi dyno itu sebenarnya analoginya seperti kita ngukur badan orang aja.
Misalnya nih, Hmm. oh ada orang tensinya, saya mau periksa tensi, nggak boleh kan ngasih obat untuk penurun tensi atau apapun itu sejenisnya tanpa diukur dulu. Hmm. Jadi mesti diukur dulu orangnya, oh ternyata normal kok, cuman rasanya aja begini, padahal nggak perlu obat apa-apa, perlunya obat yang lain, obat gatal ternyata misalnya. Nah di Dyno gitu juga, misalnya ada orang ada keluhan, ini mobilnya kayaknya nggak enak, kayaknya nih relatif nih, Oh. mesti naik dulu, betul nggak kayaknya? Karena kan orang baru bawa mobil sama berbulan-bulan bawa mobil yang sama, hafal, jadi kayaknya kok tambah pelan ya, padahal belum tentu. Oh, jadi dia nggak ada hubungannya sama menaikkan CC atau menaikkan HP ya? Ada hubungannya nanti untuk memvalidasi itu adalah, balik lagi kayak dokter tadi, ada orang datang misalnya, oh tensinya tinggi, misalnya berapa, let's say 150. Oke, dokter tahu kan, dengan tensimeter atau dyno versi kita, oh dengan 150 mesti dikasih obatnya sekian miligram. Di komputer kalau misalnya pakai injeksi mobilnya, kita juga bisa tahu, oh kalau mau naikin tenaganya kita tambahin bensinnya segini. Ada efek negatifnya nggak ya? Kan obat juga begitu sama. Misalnya kebanyakan atau kurang, kebanyakan efeknya negatif. Kurang nggak efektif. Begitu juga di mobil. Kita kasih sesuatu berlebihan, nggak naik berlebihan juga, ada efek negatifnya juga. Jadi analoginya mobil sama orang, dyno sama alat ukur apapun sama sih. Cuman ini permainan di mobil aja. Mas Vita, Mas Tawar, jelas banget. Yes. Jadi sebenarnya ini tukang ganti oli termasuk yang meracik ramuan. Jadi semuanya dikerjakan oleh Om Takwa ini. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Mas Vita setelah ini. Oke, thank you, Mai. Thank you. Oke, sekarang kita lagi sama Mas Fitra. Ibu Ami. Di acaranya Fitra Eri and Friends. Fitra Eri and Friends Track Day Mandalika. Oh, Track Day Mandalika. Jadi sebenarnya acara ini nih dibikin apa sih? Enggak, emang kita kan dari pertama kali Mandalika dibuat kan, kita udah komitmen, kita pasti dukung dan kita pasti akan coba mobil-mobil di sini. Nah, jadi setahun sekali minimal tuh kita pasti awal tahun tuh datang ke sini buat have fun track day. I see. Ya untungnya tiap tahun gue masih sering ikut ya. Iya. Nah, oke Mas Ari, untuk yang Mandalika 2025 ini kan lo bawa berapa mobil tuh? 1, 2, 3, 4, 5 sama mobil balap. Jadi 4 yang mobil di garasi sama 1 mobil balap HBC Racing Team. Itu yang Subaru mobil Om Agung Setiadi. Agung. Kirain mobilnya Feral tadi. Bukan, mobilnya Feral beda lagi. Oke, sama 1 mobilnya Om Mobi, Yaris Wesley. Jadi mobil Om Mobi itu juga digantiin oli sama Mas Takwa juga? Iya, siap-siapin sama Takwa semua mobil di sini. Oke, sekarang mau ngomongin Caterham. Oke. Kenapa sih lo beli ini? Pertanyaan bagus. Ini untuk menebus dosa, Mi. Dosa apa? Karena gue udah kebanyakan beli mobil elektrik. Oke, mobil elektrik sekarang keren-keren, bagus-bagus, praktikal. Tapi sebagai petrolhead gitu ya, kayaknya terlalu mengkhianati mobil yang pure gitu. Nah, kebetulan ini mobil pure. Mesin supercharger, internal combustion, nggak ada elektrifikasi, nggak ada bantuan elektronik apapun, nggak ada ABS, nggak ada airbag, nggak ada stability control, traction control, nggak ada semua di sini. Jadi ini mobil yang
pure. Jadi yang Iya, tadi. kayaknya kangen juga udah ke apa sama mobil yang kayak gini yang bener-bener cuman human and machine. Ya tadi Mas Yola juga cerita kalau dia juga nggak power steering ya? Nggak power steering juga. Iya, gila. Nggak ada booster rem juga, jadi pedal box semua. Hmm. Bener-bener primitif tapi kencang. Oh gitu. Iya. Nah mobil ini kan dari dulu sampai sekarang model begini nih. Iya. Emang lo dari Karena dulu dia suka, itu, apa? karena dia itu memang ikoniknya Caterham seperti ini. Sebenarnya desain seperti ini tuh yang pertama kali bikin tuh Lotus, namanya Lotus 7. Terus habis itu lisensinya dibeli sama Caterham, dan Caterham itu walaupun dimensinya ada yang berbeda-beda, tapi mereka semua pakai desain seperti ini. Ini jadi desain ikoniknya Caterham, dan dia tidak melupakan asalnya dari Lotus 7, dia tetap pakai nama 7-nya itu. Oh, jadi ini namanya Caterham 7. Caterham 7 tipenya 620S. Oh, gitu. Oh, 7 620S. Iya. I see. Nah, ini masih ada untuk air wiper loh. Oh ya, ada dong, wiper ada. Ini klaksonnya lo cetek-cetek gitu. Klaksonnya itu kalau nggak salah ya ini. Jadi Iya. nggak di sini. Ini juga nggak bunyi. Enggak. Ini setir yang bisa dicopot seperti ini. Oh, gitu. Iya, biar mempermudah kita masuk ke mobil. Mudah saya juga. Kayak lo masih diet. Oke. Nah, yang dibawa Caterham, terus yang dibawa Civic. Nah, ini yang mobil yang udah pernah dibawa lagi itu mau ngulang kemarin itu belum bisa mecahin di bawah 1 menit 50. Nah, kita coba sekarang ini apakah kita bisa di bawah 1.50 dengan internal semua masih standar mesinnya. Oh, gitu. Belum ada modifikasi berat. Jadi tadi Penasaran ya, makanya GRMN sama Civic ini kita bawa lagi. Oh, tetap di dyno di Mas Aqua. Iya, betul. Dan GRMN itu belum sempat turun di sini dengan kondisi limiter itu sudah dibuka. Nah, ini kita masih usahain. Semoga limiter kecepatannya bisa dibuka, jadi kita bisa dapat full potensial dari GRMN Yaris itu. Oh, oke. Jadi yang semuanya nih manual. Nah, nanti yang HBC itu dibawa muter juga? Iya, dibawa muter juga. Kita ada, kalau yang itu ada beberapa testing buat mempersiapkan musim balap 2025. Masih ikut ya? Masih. Oh, masih ikut. Oke. Jadi yang elektrik cuman Ioniq 5N ya, Ioniq 5N karena pertama kali nyoba di sini tuh punyanya Hyundai dan waktunya terbatas. Nah, itu juga belum bisa di bawah 150, baru 151. Kita coba kita bisa bikin waktu lebih tajam lagi nggak kalau misalnya kondisinya lebih ideal gitu. Tapi kondisi standar, di full standar. Yang waktu itu ke Nürburgring ya? Iya, ke Spanyol, Korea. Pas di Mandalika itu mobilnya punya Hyundai semua tuh yang kita coba. Nah, ini pakai mobil sendiri. Oh, oke. Lebih afdol lah ya. Iya. Ya wes, nanti boleh dong Mas ikutan Boleh. ya, nyobain yang mana kek. Pilih aja mau ikut yang mana. Ini boleh nggak? Boleh. Ya wes, nanti kita lihat video keliling-keliling Mandalika ya, oke? Makasih ya Mas. Ya, siap. Jadi ini lo memecahkan rekor lo sendiri. Ya. Civic Type R sama GR sudah di bawah 1 menit 50. Tinggal Ioniq 5N tadi masih penjajakan. Besok kita coba outletnya. Oh, terus yang Yaris dibuka bisa nggak limiternya? Belum. Jadi kita cuma masalah settingan sasis saja, itu belum. Ya oke, sekarang semuanya 150-an. Ya.
Oke, selesai juga hari ini untuk episode yang pertama. Nanti akan ada lagi episode kedua di mana saya akan keliling sirkuit Mandalika, naik mobil-mobil dari Mas Fitra, dan kalau boleh taksi naik Caterham bareng Mas Fitra. Tadi saya juga udah wawancara juga sama Mas Fitra, Mas Takwa, tapi belum sempat sama Om Mobi karena Om Mobi harus balik ke Jakarta. Dan tadi Mas Fitra juga sudah melawan time lapse-nya dia sendiri dan semua kayaknya hasil bagus-bagus ya. Dia sekitar 1 menit 50-an. Nah, sampai ketemu lagi di episode yang kedua untuk ngelihat saya keliling sirkuit Mandalika. Sampai jumpa.